Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Panji Kusuma Prasetyanto. Dalam hal ini kita akan belajar bersama-sama dalam mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan, di mana memasuki pertemuan kedua. Teman-teman semuanya, video kali ini adalah video pembelajaran, di mana nantinya video ini sebagai pendamping kalian dalam memahami berbagai materi yang ada di mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan. Di pertemuan kedua kali ini kita akan belajar tentang apa sih yang dimaksud dengan negara berkembang. Dan kita nanti akan bisa ambil contoh seperti apakah kondisi dari negara berkembang saat ini dan kemarin-kemarin. Kita jadikan suatu perbandingan di mana nantinya harapannya nanti kalian bisa mengetahui, oh posisi negara kita, misalnya Indonesia itu di mana, apakah sudah termasuk negara berkembang, ataupun sudah masuk negara maju, ataupun mungkin malah negara miskin. Kita akan sama-sama belajar di pertemuan kali ini. Baiklah, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu tentang materi kita pada kesempatan kali ini. Ya, di layar sudah tertampil dari materi yang akan sama-sama kita pelajari di mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan pada pertemuan kedua. Yang pertama kita akan mendefinisikan negara-negara berkembang. Apa sih negara berkembang? Bahwa mendefinisikan negara berkembang dengan menggunakan pendapatan per kapita. Jadi menurut Bank Dunia, klasifikasi negara diperingkatkan berdasarkan tingkat pendapatan nasional bruto ataupun gross national income per kapita dengan klasifikasi. Yang pertama adalah suatu negara dikatakan berpendapatan rendah saat memiliki jumlah pendapatan 995 dolar ke bawah atau sekitar 11.429 juta ya, 429.000 ya di bawah. Nah, ini termasuk negara-negara berpendapatan rendah. Kita banyak temui negara-negara berpendapatan rendah ini di kawasan Afrika. Lalu berikutnya adalah negara berpendapatan sedang, yaitu di kisaran range dari GNI-nya adalah 996 dolar sampai dengan 11.906 dolar. Atau di kisaran ya 139 juta ke bawah. Ini hitungannya per tahun ya, jadi tidak per bulan. Jadi kalau tadi berpendapatan rendah ya pendapatannya itu 11,5 juta katakanlah 1 tahun ya, ataupun di bawah malah justru. Nah berikutnya untuk yang negara berpendapatan sedang ini juga memiliki pendapatan di bawah 140 juta ke bawah. Di mana negara berpendapatan sedang ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu kelompok negara berpendapatan menengah bawah dan juga berpendapatan menengah atas. Apa itu yang dimaksud dengan negara berpendapatan menengah ke bawah? Adalah saat suatu negara itu memiliki pendapatan di kisaran 996 dolar sampai dengan 3.895 dolar. Lalu negara berpendapatan menengah atas itu di kisaran 3.896 dolar hingga 12.055. Berikutnya adalah negara berpendapatan tinggi. Artinya bahwa negara berpendapatan tinggi ini ya tentu merupakan negara yang memiliki GNI di atas 12.000 ya. Jadi negara yang berpendapatan tinggi ini memiliki ciri salah satu atau dua sektor ekspor berkembang pesat dan masyarakatnya cenderung sedikit yang memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang
rendah. Nah, ini kita dapat temui di negara-negara Eropa, lalu negara Amerika Serikat sendiri, lalu negara-negara sebagian di Asia. Kita tahu negara Jepang, Korea Selatan, Singapura, ya. Ini merupakan negara-negara dengan pendapatan tertinggi, salah satu tertinggi di dunia. Nah, lalu bagaimana posisi negara Indonesia kita saat ini? Menyikapi hal itu, di sini saya memberikan data di mana ini merupakan gambaran dari Gross National Income Indonesia dari tahun 69 hingga 2018. Ini juga menarik ini ya, artinya bisa kalian gunakan nantinya dalam hal mencari topik ataupun permasalahan yang kalian gunakan untuk mengambil skripsi tema nantinya. Kita lihat di sini bahwa trennya ya itu cenderung naik. Walaupun di tengah-tengah gambar kalian bisa melihat pula di tahun 98 GNI kita mengalami penurunan yang signifikan ya. Tetapi bahwa dari 98, 99 dan juga hingga tahun 2014 ya, itu juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan sekali. Tetapi di situ dilihat juga bahwa trennya juga ada penurunan ya di tahun 2015. Di mana tahun 2015 kita sama-sama ketahui ya tahun tersebut sangat berat sekali untuk ekonomi dunia pada saat itu. Sehingga ya yang kita bisa pahami bahwa berdasarkan data Bank Dunia, Indonesia saat ini masih tergolong dalam negara-negara dengan pendapatan menengah bawah, di mana GNI Indonesia adalah sebesar 3.840 per kapita pada 2018. Sehingga Indonesia berpeluang akan naik kelas menjadi negara dengan pendapatan menengah atas pada tahun 2020. Dalam ringkasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMN tahun 2020 hingga 2024, pemerintah memproyeksikan GNI Indonesia akan mencapai sekitar 4.300 per kapita pada tahun 2020. Artinya kalau kita kembali ke belakang, ya slide belakang, bahwa negara berpendapatan menengah ke atas itu adalah di kisaran 3.896 ke atas. Nah, artinya Indonesia di tahun 2020 akan menjadi dan saat ini sudah menjadi negara berpendapatan menengah atas. Tetapi kalau kita lihat kondisi real saat ini karena ada beberapa kondisi ya khususnya di kondisi pandemi COVID-19 saat ini sehingga target ini sedikit mengalami naik turun. Artinya bahwa sebetulnya secara proyeksi dengan tren yang normal Indonesia sudah berada di negara berpendapatan menengah atas. Tetapi ya memang kondisi ya artinya bahwa ya kita harus bersiap segala kondisi untuk bisa mempertahankan perekonomian kita. Berikutnya adalah indikator dasar pembangunan. Jadi suatu negara itu dikatakan berhasil dalam pembangunannya saat apa? Saat dilihat dari beberapa indikator mengalami perubahan yang ke arah positif. Pertama adalah kita lihat dari pendapatan realnya. Ya, kita lihat pendapatan realnya bahwa pendapatan real ini bisa diukur dari pendapatan nasional bruto atau GNI ya. PDB plus nilai tambah min penyusutan. Nah, ini ya. Jadi gross national income ini adalah PDB ditambah dengan nilai tambah dan penyusutan. Total output yang dihasilkan penduduk suatu negara juga ada di dalam dan luar negeri. Jadi mungkin kalian sedikit mengulang ya dari apa yang kalian sudah dapatkan di makro sebelumnya, bahwa perbedaan antara GDP, Gross Domestic Product, dan GNI atau Gross National Product ya, ataupun GNP, Gross National Product ya. Kemarin kalian juga sudah mengerti bahwa GDP itu ya segala sesuatu yang total pendapatan yang dihasilkan oleh penduduk
asli maupun asing di negara tersebut. Misalnya bahwa di Indonesia kita tahu ada misalnya adalah Toyota, Honda, dan lain sebagainya itu investasi di Indonesia. Tetapi pemiliknya ada di pusatnya yaitu di Jepang. Tetapi saat itu beroperasi di Indonesia, maka penghasilan dan juga pendapatan dari perusahaan itu maka akan dihitung menjadi GDP ataupun produk domestik bruto dari negara Indonesia. Inilah yang menyebabkan negara Indonesia kalau secara GDP bisa dikatakan memiliki GDP yang besar. Ya. Makanya kadang acuan untuk ini tentu ada pro dan kontra ya, tetapi bahwa acuan untuk menentukan besaran aman dari total hutang negara Indonesia ini juga menjadi pro kontra. Artinya bahwa saat undang-undang menyatakan bahwa maksimal dari hutang Indonesia adalah 60% dari GDP, ya, GDP kita besar, bahwa 60% dari GDP kita ya tentu akan besar untuk mencapai batas minimalnya. Bahwa saat ini kita ada hutang kisaran 4.000, ya itu merupakan suatu hal yang masih aman sebetulnya. Kalau dilihat dari GDP, tetapi sekali lagi GDP itu adalah produk yang dihasilkan oleh penduduk asli dan asing, bukan menjadi eh, hasil pendapatan hanya dari penduduk lokal saja. Nah, berikutnya dengan GNP ya. Gross National Product ini ya produk yang dihasilkan hanya oleh penduduk Indonesia, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, ini harusnya yang menjadi realnya ya. Artinya kan ibaratnya kalau kita punya rumah 5, mobil 5, tetapi itu semua bukan hasil dari jerih payah kita sendiri, mungkin hasil dari apa namanya sumbangan dari orang lain ataupun hibah dari orang tua dan lain sebagainya. Yang ini juga dipertanyakan nantinya saat kalian misalnya ingin mengambil hutang. Ya. Apakah kalian yakin nantinya dapat membayar hutang tersebut? Nah, kalau GNP itu konsepnya ya apa yang kalian hasilkan, kalian bekerja, kalian mendapatkan uang sendiri, ya. Nah, otomatis saat kalian ingin mengajukan kredit ya pasti akan bisa mengukur kemampuan kalian. Nah, ini berikutnya adalah nilai tambah adalah nilai akhir dari kegiatan produksi. Ya. Jadi kadang eh, untuk menghitung pendapatan nasional bruto di situ ada PDB plus nilai tambah. Jadi misalnya saat PDB itu dihitung saat produk itu merupakan hasil akhirnya dan sudah dinyatakan dijual dan tidak boleh dihitung untuk double counting atau double perhitungan. Contohnya apa? Contohnya bahwa kita semisal menjual kapuk, ya. Kapuk itu kapas, ya, kapas. Nah, kapas itu saat Indonesia menjualnya ke luar negeri, ya, itu dihitung menjadi pendapatan domestik bruto dari Indonesia. Tetapi ternyata di luar negeri ataupun mungkin di Indonesia sendiri, kapas itu yang dijual itu tidak berakhir hanya sebagai kapas, tetapi juga sebagai spring bed, sebagai baju dan lain sebagainya. Nah, nilai tambah inilah yang akan dijadikan perhitungan untuk menghitung pendapatan nasional bruto ataupun GNI. Jadi PDB beda ya sama GNI. GNI tadi PDB plus nilai tambah min penyusutan. Kalau PDB itu adalah produk yang dihasilkan, ya, produk akhirnya, ya. Ibaratnya tadi bahwa ada jualan eh, metal, besi, ya. Tetapi dari besi sendiri Indonesia bisa mengolahnya ataupun negara lain mengolahnya menjadi spare part. Nah, Indonesia hanya mengklaim PDB-nya dari hasil penjualan besinya itu. Itu gambaran sederhananya. Berikutnya adalah penyusutan ataupun berkurangnya nilai aset. Itu tentu mungkin kalian sudah ketahui. Ini adalah dari sektor pendapatan real. Berikutnya adalah sektor kesehatan, di mana indikator dasar pembangunannya adalah angka harapan hidup, ya, di mana rata-rata usia anak-anak setelah memperhitungkan risiko kematian yang terjadi pada bayi baru lahir. Kekurangan nutrisi, ini juga menjadi faktor penting dari dasar pembangunan.
mortalitas anak di bawah 5 tahun, tingkat kematian bayi dalam 1 tahun per periode. Jadi kalau angka harapan hidup di Indonesia ya tidak begitu tinggi ya, tetapi ya tidak bisa dikatakan rendah, sedang-sedang saja. Kalaupun yang paling tinggi contohnya adalah mungkin kalian bisa searching bahwa angka harapan hidup di negara Italia ya itu memiliki angka harapan hidup yang tinggi. Ya, mungkin di sana terlalu banyak makan pizza kali ya, gratis pula ya kan sehingga memiliki angka harapan hidup yang tinggi. Kekurangan nutrisi ini juga sama. Banyak negara-negara berpendapatan rendah dan juga negara miskin itu masih mengalami kesulitan dalam mengatasi kekurangan nutrisi. Dan mortalitas anak juga masih sering kita jumpai. Berikutnya adalah dari sisi pendidikan. Di sini faktor literasi ataupun jumlah laki-laki dan perempuan dewasa yang dilaporkan memiliki kemampuan dasar untuk membaca dan menulis. Ini juga menjadi indikator bahwa apabila di sekeliling kalian masih kalian temui ada seseorang baik itu tua maupun muda yang buta huruf, lah itu berarti indikator bahwa dasar dari pembangunan negara tersebut itu kurang baik. Ya, contohnya ya mungkin kita ambil contoh di Indonesia lah ya. Di Indonesia pendidikan masih menjadi masalah ya. Artinya bahwa literasi ya kalian dalam kemampuan dasar untuk membaca menulisnya itu masih rendah. Baratnya kalian sendiri, kalian membaca dalam satu waktu ya, pasti sedikit sekali bahan bacaan yang kalian baca, kecuali baca berita gosip itu ya, itu nomor satu kalau di Indonesia literasinya sudah cukup baik ataupun mungkin sangat baik. Tetapi bahwa untuk literasi di sini yang dimaksud adalah literasi bidang keilmuan ataupun penelitian dan lain sebagainya. Berikutnya adalah masih dalam mengukur negara berkembang, itu adalah dalam hal indeks pembangunan manusianya. Bahwa tadi dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga kita lihat pendidikan, kesehatan, dan juga pendapatan real, ya, itu pada akhirnya akan menjadi penentu negara tersebut memiliki indeks pembangunan manusia yang baik ataupun jelek. Ya. Bahwa Human Development Index ataupun HDI itu sendiri rumusnya adalah sepertiga indeks pendapatan plus sepertiga indeks kesehatan plus sepertiga indeks pendidikan. Ini merupakan komponen-komponen dari indeks pembangunan manusia ataupun IPM ataupun dalam Inggrisnya adalah HDI itu sendiri. HDI. Ya. Kriteria IPM suatu daerah, IPM dikatakan rendah jika daerah tersebut memiliki IPM kurang dari 50%. Sedangkan IPM dikatakan sedang jika daerah tersebut memiliki rata-rata IPM 50% lebih ya dan juga kurang dari 80%. Dan akan memiliki IPM tinggi jika negara tersebut memiliki IPM lebih dari 80%. Berdasarkan ketiga indikator tersebut, kira-kira kita akan melihat Indonesia itu ada di mana. Ya. Ternyata Indonesia dari keseluruhan Human Development Index ya itu ada di peringkat ke-6 ya. Setelah Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, Filipina, barulah di Indonesia. Nah ini suatu hal yang menjadi tolak ukur kita dan juga menjadi perhatian kita bahwa Indonesia itu masih sangat jauh, bahkan hanya di wilayah Asia Tenggara. Apalagi di dunia, ya, bahwa di negara tetangga kita, yaitu Singapura, untuk ranking di dunia saja mereka menempati peringkat 9. Artinya 10 besar itu ada di salah satunya adalah di Singapura. Ini suatu hal yang harus kita pelajari di Singapura, kok bisa ya menjadi 10 besar indeks pembangunan manusia yang terbaik. Kita lihat di situ ya bahwa Indonesia masih di kategori HDI yang menengah ya. Artinya bahwa di kisaran 50 hingga 80 karena saat 2019 Indonesia HDI-nya ada di kisaran 70% ya. Masih kurang 10% ataupun 11% untuk bisa menjadi negara dengan memiliki IPM yang tinggi.
kita masih setara dengan Vietnam, ya. Kita kalah sedikit dengan Filipina, ya. Artinya ini menjadi gambaran bahwa negara-negara Vietnam, Filipina ini cenderung akan memiliki kenaikan yang positif. Kalaupun dibedah satu persatu, ya, bahwa kita memiliki kekurangan di hampir semua sektor dibandingkan negara-negara yang lain. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai negara Indonesia dan penerusnya, ya tentu mengoptimalkan apa yang menjadi keahlian kita. Kalian nantinya sebagai seorang ekonom tentunya harus diharapkan bisa mampu memecahkan kondisi masalah ekonomi minimal adalah di keluarga kalian. Keluarga ya bisa dari ayah, dari ibu, kakak, adik, dan juga di lingkungan kalian. Nah, inilah yang menjadi persoalan, ya, bahwa pemerataan pendapatan di negara-negara berkembang, apalagi di negara kepulauan seperti Indonesia ini menjadi faktor utama, ya, sehingga kunci keberhasilan kita adalah kita harus bisa kompak, kita harus bisa saling toleransi dan juga saling membantu. Ya. Paling tidak saat kalian sukses nantinya, ya kalian bantulah keluarga kalian, bantulah lingkungan di sekitar kalian untuk bisa saling sukses bersama. Ya, itulah tadi untuk penyampaian materi dalam perkuliahan pertemuan kedua pengantar ekonomi pembangunan yang membahas tentang negara berkembang itu seperti apa. Semoga sedikit ilmu yang saya berikan ini dapat menambah wawasan kalian. Untuk pertemuan kedua ini kita akhiri dan juga harapannya apabila kalian masih memiliki pertanyaan nantinya bisa langsung kalian WA grup ataupun langsung bertanya ke saya, ya, melalui WA. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu menjaga diri, kesehatan kalian, ya, dengan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan jangan lupa untuk cek elita.unhidar.ac.id di mana nanti akan ada materi dan juga video pembelajaran serta untuk pertemuan kedua akan ada penugasan pada kalian yang akan diwajibkan untuk mengumpulkannya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.